atau tidak select nanti. Udah cukup sampai seperti itu saja. Cleaningnya hanya seperti itu sebetulnya. Jadi kita pakai lagi juga langsung bisa ya. Nah, ini di suara kasarnya aja udah cakep. Nah, lalu gimana cara settingnya untuk menjadi grind size espresso? Nah, sebetulnya kita perlu coba dulu dari yang paling halus dulu. Namun kalau di paling halus ini udah bisa dapat hasil espresso ya sudah cukup. Namun Sobat JPW sudah pakai grinder ini sudah sekitar 6 bulan atau 1 tahun, burnya kan makin lama makin aus ya. Nah, misalkan dia udah mentok mas, udah 1, tapi hasilnya masih ya medium fine juga, nggak bisa buat espresso. Caranya seperti apa? Nah, caranya seperti ini. Jadi Sobat JPW buka lagi bagian sini. Ini dalam keadaan mentok ya, dalam keadaan 0. Ditahan. Ini diputar pakai obeng lagi. Oke, kayak obeng plus sampai lepas. Ingat tadi 0. Ininya ditaruh di tempat yang gampang ditemukan. Nah, ini yang paling sering rusak dari grinder ini. Jadi kalau mau merek yang ternama sekalipun, atau mau yang standar, atau mau yang bagus kayak punya JPW ini, kayak MB600 ini akan sering rusak atau rentan karena ini terbuat dari plastik. Termasuk merek terkenal juga ininya terbuat dari plastik. Nah, ini sebetulnya adalah scale-nya. Jadi scale-nya dia, measuring-nya tuh dari sini nih untuk tingkat kehalusannya. Jadi kalau Sobat JPW ngerasa tadi di 0-nya, ini kan udah 0 ya. Tadi udah 0 di sini, masih terlalu kasar atau masih ke medium fine, Sobat JPW perlu putar. Jadi ingetin ini di berapa dan putar ke arah sana, ke arah kanan supaya lebih halus lagi. Ingetin berapa kali? 1, 2, ngelewatin ininya berapa kali? 3. Nah, kalau udah 3 terus dilanjutin ke sana udah keras nih, udah nggak keputar lagi. Saya akan rekomendasikan kembalikan lagi 3 titik ke arah kasar. Jadi anggap kita sudah bertahun-tahun pakai grinder ini, jadi Sobat JPW udah bertahun-tahun pakai grinder ini dan sudah aus si burnya. Jadi ketika Sobat JPW ngerasa udah aus, putar dulu sampai mentok. Mentoknya di berapa? Ini udah mentok nih, nggak bisa diputar lagi, nggak bisa dihalusin lagi, nggak bisa lebih rapat lagi. Dari sini geser 3 atau 4 titik ke arah kasar. 1, 2, 3. Jadi sebenarnya karena grinder ini belum lama ya, atau kita grinder yang memang kita pakai untuk video ini grindernya grinder baru, jadi ketika kita buka pun dia hanya 3 ke arah mentoknya. Jadi sebenarnya nih karena burnya masih bagus, ini 0-nya tadi memang sudah dalam keadaan super fine, bisa untuk espresso, tapi kita juga tidak merekomendasikan dipakai secara terus-menerus. Nah, ini kita balikin. Jadi tadi ingetin, mentokin dulu, sudah mentok, nggak bisa diputar, balikin lagi 3. 1, 2, 3. Ini super fine-nya. Ini boleh ditutup langsung atau mau dicoba dulu juga boleh. Kita akan coba dulu biar kelihatan pakai ini. Ingat, kalau kita pakai grinder manual, jangan memasukkan biji terlebih dahulu baru grindernya dioperasikan. Kita harus operasikan terlebih dahulu grindernya, baru biji dimasukkan dikit-dikit ya. Karena untuk espresso dia juga di dalamnya tidak bisa terlalu menumpuk bijinya, jadi dikit-dikit masukinnya. Misalkan pakai 18 gram ya, kita masukin dikit-dikit begini sampai 18 gram. Ini kalau dilihat di bawah masih nggak keluar, berarti ini masih terlalu halus. Geser lagi 1 lagi ke arah kasar. Nah, kalau udah lumayan banyak yang keluar, berarti ini udah bisa. Ini bubuknya fine banget yang keluar, kayak serbuk-serbuknya aja. Dan karena tadi habis dibersihkan, ingat dia pasti akan akan menumpuk dulu nih di sini bubuknya, di sekeliling tadi yang kita bersihkan. Tapi keluar tuh. Saya rasa di 4 ini pun masih kehalusan. Untuk espresso pun akan over nih nantinya. Jadi saya set lagi di 5 titik ke arah kanan. Nah, ini bisa nih. Nah,
tipsnya jangan ditutup dulu supaya Sobat JW bisa lihat hasilnya. Jadi Sobat JW bisa setting dan masih bisa putar ini. Serta masukinnya jangan langsung secara banyak. Masih kehalusan juga, dibikin ke arah 6. Nah, udah mulai banyak tuh yang keluar. Nah, kedengeran dong. Nah, kelihatan ya mulai banyak, dan ini fine untuk standar espressonya. Sebelum dimasukkan lagi, Sobat JPW bisa matikan dulu dan cek apakah ini udah sesuai dengan ekspektasi. Seharusnya sih sudah. Ini fine-nya untuk espresso nih. Ya. Kita lanjutkan sampai dapat 18 gram. Kita tadi lupa timbang. Ini udah berapa yang masuk ya? Kita timbang dulu aja karena kita pakai paper cup jadi gampang. Oke, baru 4 ya. Kita masukin lagi, kita pakai double shoot, pakai 18 ya. Kita pakai sekitar 18-19 lah. Oke, nyalain dulu, ingat baru masukin dikit-dikit. Nah, udah enak nih, udah dapat nih settingannya. Tetap masukinnya perlahan. Kalau dimasukin langsung nanti lebih rentan atau beresiko macet ya. Espresso nih. Nah, udah silent suaranya, berarti udah habis. Oke, dapatnya benar nggak ya? Ini tadi paper cupnya bener 0. Oke, 0. 21 kebanyakan nih. Sisa-sisa tadi yang awal yang masih terlalu halusnya masih ngikut nih. Ini 4-nya karena paper cupnya. Nah, ini berarti masih ada sisa tadi pada saat kita cuma 3 titik dari mentok. Tapi ini masih menurut saya relevan sih untuk espresso. Kita cobain aja langsung, taruh ke portafilter. Jadi setting espressonya tadi kita dapat di sini nih, titik ini nih. Coba dilihat. 5 titik dari mentok. Jadi 5 titik dari mentok dibalikin lagi. 1, 2, ini tadi mentok di sini 1, 2, 3, 4, 5. Itu 5 titik dari mentok. Kita taruh dulu, kita pakai 18 gram aja. Menurut saya ini udah cukup menurut saya, tapi nanti lagi-lagi kita perlu coba pakai mesin ya. Apakah sudah sesuai atau kehalusan atau malah kurang halus. 16. Oke, 18 gram. Nah, ini 18 gram kita pakai. Kita dosing dulu biar rata. Rapetin dulu, padetin. Lalu kita temper. Nah, kita ke tempernya. Kita smoothing dulu pakai smoothing temper biar kanan kirinya sama. Oke, terus kita temnya sekali aja. Langsung diputar. Jadi jangan terlalu banyak, terus sisa bubuk yang di pinggir kita ketok seperti ini biar turun. Lalu kita taruh dan twist aja. Jangan ditekan, jangan di-push. Bersihin kuping, bibir, dan kita siap untuk brewing. Nah, untuk brewing kita juga langsung siapkan timbangan ya. Kali ini kita pakai Alex Duetto, jadi bisa brew sama steam bareng-bareng. Flash dulu, cukup 1 detik saja, membuang sisa bubuk yang tertinggal untuk brew sebelumnya. Nah, kita siapin shooter glass. Nah, ini termasuk kalibrasinya juga di sini saya sudah pernah upload ya, tapi kita langsung cek sekarang. Kita mulai brewing. Kita cek first drop di berapa. Oh, udah lewat 8. Menurut saya ini agak kehalusan. Karena udah lebih dari 15, menurut saya grind size yang kali ini masih kehalusan. Nah, karena tadi masih ada campuran dari bubuk-bubuk yang sebelumnya. Jadi dia nggak tembus tuh airnya. Nah, tembus tuh baru turun setelah 15. Jadi untuk grind size yang sekarang terlalu halus, kita perlu coba di grind size keseluruhannya di yang
5 titik setelah paling halus. Nah, ini kita bersihin dulu sambil nanti kita coba lagi. Jadi nanti untuk kalibrasi grinder manual yang seperti itu tapi mau dijadiin espresso memang agak makan waktu ya, ribet ya gitu. Makanya kalau memang ada budget, saran saya sih mendingan beli grinder yang proper buat espresso. Nah, kita langsung coba kalibrasi lagi. Bukan kalibrasi, sorry, kita coba pakai lagi bubuknya. Namun dengan grind size yang tadi 5 di 5 setelah halus. Jadi 5 paling mentok kita ke kananin, kita ambil bubuk kopinya. Kita ambil biji kopinya dulu. Yang tadi udah habis. Oke, kita pakai Sans Coffee. Sans Coffee ya. Kita langsung timbang aja. Ini harusnya kalau yang sekarang udah bener nih. Karena tadi masih bercampur. Pakai 18 gram. Langsung masukin 18 gramnya. Nanti di grinder Sobat JPW, grinder MB600 JPW-nya bisa berbeda-beda juga hasil kalibrasiannya. Jadi tetap mainnya lebih ke arah feeling udah dapat belum halusnya. Apalagi kalau grindernya udah lumayan berumur atau udah lama dipakai. Nah, udah habis. Oke. Masih ada 1 gram di situ. Tapi nggak ada masalah karena halus ya. Jadi biasanya memang meshnya masih ketinggal di situ dikit. Oke, kita coba ini langsung aja untuk mempersingkat. Ini sih kalau dilihat kehalusannya harusnya udah bener. Jadi nggak ada campuran sama yang terlalu halus tadi. Nah. Oke. Oke, langsung ditem aja. Temnya jangan terlalu kenceng. Dibikin slow aja, nggak usah medium atau nggak usah high. Oke, kita ambil lagi timbangannya dan kita coba. Flash dulu 1 detik. Pakai Alex Duetto-nya. Nah, kita mulai posisikan shooter glass dan timbangan. Dinolkan dulu. Mulai. Coba. Nah, itu udah mulai. Belum. Bayangannya doang. Di 20 kehalusan. Ternyata masih kehalusan juga. Hasilnya juga kelihatan tuh kehalusan. Nah, ini trikinya si grinder itu nih. Jadi kalau kita lihat tadi ternyata sebenarnya udah cocok. Tapi masih kehalusan karena dia udah ada bubuk-bubuk putihnya juga sih tadi, tapi itu juga tidak menandakan dia benar-benar proper ya. Ternyata masih kehalusan meskipun udah ada bubuk-bubuk putihnya. Nah, kita bersihin dulu. Jadi agak cukup tricky dan ribet ya. Karena kita mau irit. Jadi kalau sobat JPW yang mau irit pasti harus mau ribet juga. Oke. Jadi kalau mau nggak ribet pasti harus keluar costing yang lebih banyak. Nah, ingat tadi 5 kehalusan, tambahin lagi di 6, atau kalau mau lebih aman lagi di 7. Kita coba dulu dikit aja di tangan, sorry, nyalain dulu. Nah, 7 malah kekasaran kan. Nah, lagi-lagi grindernya tricky. Ini kekasaran, ini pasti kekasaran karena bubuknya banyak banget. Yang kasarnya banyak. Oke, kita balikin lagi ke 6. Kita cobain lagi di tangan, dikit aja.
Masih kasaran. Terus dibalikin 5 lagi dong. Coba balikin 5 lagi. Nah, ini resiko dari kalau kita menggunakan grinder manual tapi dipaksakan untuk espresso. Nah, sebetulnya di 5, menurut saya di 5 nih yang udah propernya. Cuma mungkin ya ini hanya analisa saya pribadi. Mungkin karena tadi kita sempat coba untuk di 3, di 4, jadi dia masih ada meshnya di sini, keluar bareng sama yang tadi. Ini saya tetap pede ya, kita balikin ke 5, terus kita coba timbang dulu juga ini kurang apa lebihnya, bubuk biji yang dipakai 11, kurang lagi dikit, kita ambil dikit lagi. Pakai Sans Full Arabica Blend dari JPW Coffee. Ini Sans Coffee ini notesnya lumayan enak. Jadi kalau dia diminum americano dia nutty gitu ya. Terus kalau di cafe lattein atau dicampur susu dia, kalau sobat JP pernah makan Oreo yang cookies cream, nah rasanya mirip-mirip. Oke, kita langsung ke sini aja karena ini udah 3 kali jadi agak lumayan nyebelin ya. Kita langsung aja. Nah, ini resiko dari kita kalau mau hemat. Tuh, lihat fine-nya kan udah dapet ya. Kasarin lagi di 6 misalkan. Dapatnya ke kasaran. Balik lagi ke 5. Nanti kita pakai di 5,5 kayaknya. 5,5 baliknya. Ini dapat di 5 harusnya. Dan beleberan tuh kalau kita langsung ke porta. Oke, habis. Jadi cukup cukup nyusahin sih. Ya, kita timbang dulu apakah ini dapat 18. 15 kurang dikit. Sorry, hampir lupa. Dinyalain dulu. Mungkin kita nggak pakai 18 karena dari tadi kita pakai 18 tuh terlalu over terus. Kita pakai di 16 aja. 17 oke lah. Kita bersihin dulu. Ini di 5, balik lagi di 5 ya. Tapi bubuknya dikurangin atau dosisnya dikurangin, tadinya 18 sekarang 17. Untuk mastiin dosisnya berapa, timbang lagi. 17 ya. Jadi nggak 18, kita kurangi dosisnya. Dan ini brew yang ketiga. Tampingnya sama kayak tadi, slow aja, nggak usah ditekan. Karena 2 brewing sebelumnya over. Oke, lanjut ke mesin. Oke, jangan lupa mesinnya di free flash dulu. 1 detik aja. Dan kita coba langsung brewing. Posisikan shooter glass, tara, dinolkan dulu, brew. Kita punya harapan kalau sekarang sudah perfect. Nah, barusan di 6 first dropnya, kalau bisa dilihat di timernya. Tadi di 6, akhirnya setelah percobaan ketiga kita dapat shooter yang perfect. Jadi ada double shoot perfect. Kita kejarnya karena tadi 17, paling banyak 34 ya beratnya. 23, 24. Ini menurut saya masih sedikit over karena udah lebih 30 detik. 34, 1, 32, 33, 34. Berhenti di 38. Nah, kenapa tadi sedikit over? Karena kita tadi pakai 5-nya terlalu banyak dan tadi 5 ke 6, 5 ke 6. Menurut saya itu akan lebih proper lagi kalau dibikin 5,5 nanti di kliknya. Jadi dari bintang tadi kan udah dibalikin 5 kali. Ditambahin sedikit. Jadi 5 klik setengahnya lagi. Gitu. Nanti kita coba pasang langsung ke sini. Hasilnya juga bisa dipertanggungjawabkan ini ya. Dua-duanya cakep. Tapi berantakannya bisa lihat ya. Karena pengen irit lagi-lagi. Nah, shooternya juga dapat perfect. Sedikit lebih sedikit di sebelah sini karena mungkin saya tampingnya nggak terlalu rata, tapi ini masih aman, masih normal. 2 kali berat kopi yang dipakai dan kremnya juga cakep.
Padahal full Arabica loh. Kremanya cakep, nggak pecah. Oke, ini tadi di 5 berarti ya. Kita pasang lagi si tutup ini. Jadi kalau 5 ini tadi adalah sudah masuk ke espresso dan bahkan over atau terlalu halus, jadi kita buat si 5 ini jadi nolnya. 5 klik setelah mentok, kita jadikan 0, nolnya di sini. Nah, kita jadikan 0. Nanti ketika kita ingin mencoba membuat shoot berikutnya, nah ini kencengin lagi, jangan pakai yang 0-nya, tapi pakai di 0,5 segini. Nah tadi kan 0 nih, kasih segini gitu. Jadi itu hasilnya akan lebih relevan dan tidak tidak over dan tidak juga terlalu kasar seperti tadi 6 klik setelah mentok. Nah, ini kita cobain ya. Oke, sebentar. Sendoknya kegedean. Kita balik aja buat ngaduk. Oke, biar kita dapat rasa enaknya. Apakah ini proper atau tidak? Enak, balance, terus creamy dan nggak kayaknya tadi over ya, padahal saya bilang ya. Ternyata enggak, ini perfect. Balance antara rasa asam sama pahit, terus rasanya juga creamy dan aftertaste-nya cepet gitu, clean-nya enak. Dan ini full Arabica, jadi saya tahu ini agak asam sedikit karena full Arabica. Oke, saya kira demikian untuk video tutorial maintenance dan cleaning serta bagaimana cara mengkalibrasi menjadi espresso grind size ya. Semoga video ini bisa membantu sobat JPW sekalian dan jadi referensi ya untuk sobat JPW membeli alat atau membeli grinder yang proper untuk espresso. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus ya, jangan lupa dukung terus channel YouTube JPW Indonesia dengan memberikan like dan subscribe. Terima kasih.